Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai variabel pada C. Nah, apakah itu variabel? Variabel adalah suatu eh, notasi yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, penggunaannya seperti apa? Nah, kita akan lihat pada contoh 3 seperti ini. Saya akan buat file namanya contoh 3.c ya. Nah, ingat kalau membuat program di C, pertama include dulu library-nya yaitu stdio.h. Kemudian kita buat void main. Nah, di sini adalah kode yang akan kita jalankan. Nah, misalkan kita ingin menghitung suatu luas segitiga dengan panjang dengan alas tertentu dan tinggi tertentu, maka suatu luas segitiga tadi kan ada luas, panjang, dan tinggi. Nah, itu adalah variabel. Jadi segitiga itu mempunyai luas, panjang, dan luas, alas, dan tinggi. Maaf ya. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas dan tinggi ialah variabel yang dimiliki oleh segitiga. Nah, alas dan tinggi tadi memiliki nilai. Nah, itu disebut sebagai variabel. Nah, contohnya seperti ini, untuk membuat variabel yang bisa nantinya digunakan untuk menyimpan sebuah nilai, itu eh, bisa seperti ini. Float, misalkan alas, float, tinggi, dan float luas. Nah, ini adalah cara untuk mendeklarasikan variabel yang digunakan di dalam program kita. Uh, di sini ada keyword namanya float spasi alas. Ini adalah variabel kita dan ini adalah tipe dari variabel. Nah, di dalam bahasa C, suatu variabel saat dideklarasikan harus ditentukan dulu tipe datanya. Apakah itu tipe data? Tipe data adalah dapat dikatakan seperti ini. Tipe data adalah data yang bisa disimpan oleh variabel. Artinya adalah suatu variabel itu tidak bisa disimpan oleh tidak bisa menyimpan banyak tipe data, banyak nilai. Contohnya maksudnya seperti ini. Alas ini itu nilainya float. Float itu adalah bilangan pecahan. Artinya kita bisa memberi nilainya misalnya 3,5, 3,6, 3,7, 3,0 dan seterusnya. Namun dia tidak bisa diisi dengan misalnya eh, teks, misalnya diisi dengan S, diisi dengan nama dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya bisa dipakai untuk mengisi nilai yang pecahan. Kalau nilai yang lain kayak string, teks itu nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, di sini contoh lagi misalkan integer. int misalnya umur. Umur ya. int adalah integer. Integer itu apa? Integer adalah bilangan bulat. Artinya umur ini hanya bisa diisi dengan bilangan bulat. Jadi hanya bisa diisi dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak bisa diisi dengan misalnya 3,5, 36, 3,6 itu tidak bisa. Oke. Nah, itu adalah variabel dan tipe data. Jadi tipe data adalah data yang bisa itu mendefinisikan data yang bisa ditampung oleh variabel. Nah, contohnya, contoh kita menghitung luas segitiga, luas sama dengan, oh sorry, maaf. Jadi setelah kita definisikan alas, tinggi, dan luasnya, kita bisa ngisi datanya. Misalkan kita menghitung luas segitiga dengan alas 7,0. Ingat ya, setiap baris perintah di
akhiri dengan titik koma. Itu untuk memisahkan antara perintah yang pertama dengan perintah yang selanjutnya. Tinggi sama dengan misalkan 7,5. Nah, sedangkan luas adalah perkalian antara keduanya. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, untuk perkalian itu menggunakan tanda bintang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk menampilkan hasil kalkulasi ini, kita bisa menggunakan print f. Nah, cuma nanti akan sedikit berbeda caranya, yaitu misalnya kita tulis seperti ini. Luas segitiga sama dengan persen f. Nah, apakah itu persen f? Nanti akan saya jelaskan. Koma, luas. Nah, oke. Programnya sudah selesai, mari kita compile. Saya akan buat programnya saling bersebelahan seperti ini. Compile-nya adalah ingat gcc gcc, nama file yang akan dikompil yaitu contoh3.c. Outputnya adalah misalkan contoh 3.excel. Ketika kita enter atau contoh 3 saja, nanti dia otomatis menulis .excel. Kita lihat di sini ya, nanti akan muncul contoh 3, maka akan muncul nanti contoh 3.excel. Kita enter, kita lihat, nah outputnya keluar. Nah, untuk jalankannya cukup menulis contoh 3.excel. Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 26,25. Oke. Nah, sampai sini mungkin kalian akan bingung mengenai apa itu persen F. Mengapa tidak langsung ditulis luas segitiga sama dengan luas seperti ini? Kalau ditulis seperti ini, kita lihat hasilnya. Kita compile lagi. Kita jalankan lagi. Nah, luas segitiga sama dengan luas. Nah, luas ini yang di dalam tanda petik 2 akan dianggap sebagai teks biasa, bukan variabel. Nah, persen F untuk menampilkan ini kan luas. Luas ini merupakan variabel. Jadi kita tulis seperti ini. Variabel dengan tipe data float, maka ditulis persen %f. Jadi kalau mau menampilkan variabel di dalam teks itu tidak bisa secara langsung, tetapi menggunakan namanya placeholder. Placeholder itu adalah pengganti. Jadi kalau saya tulis seperti ini, persen %f luas, artinya adalah saya akan mengganti ini dengan variabel ini, gitu. Jadi luas segitiga sama dengan persen %f. Persen %f itu apa? Program ini secara otomatis mengetahui bahwa persen %f ini akan diganti nilainya dengan variabel luas. Seperti itu. Jadi kalau mau menampilkan float itu menggunakan persen %f. Nanti ada lagi persen yang lain seperti persen %i itu untuk persen %d ya. Itu untuk menampilkan yang bilangan integer. Seperti itu. Contoh yang lain, saya akan buat lagi contoh 4.c. Contoh 4.c. Kita akan buat beberapa contoh variabel. Jadi variabel itu yang kita pelajari nanti saat ini adalah ada dua, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat. Contoh yang bilangan bulat seperti ini misalkan. Include stdio ya. stdio.h. Kemudian void main. Misalnya saya punya beberapa variabel integer misalkan a, integer b sama dengan 5, integer c, integer d, integer e. Kalau saya mau isi datanya bisa misalkan a sama dengan 7,
C sama dengan 9, D sama dengan 10, E sama dengan 17. Kemudian kalau mau menampilkannya bisa menggunakan seperti ini. Printf A sama dengan persen A. Persen D ya. Karena untuk menampilkan integer itu menggunakan placeholder persen D. Contoh seperti ini dulu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kita compile gcc, nama filenya adalah contoh 4.c, outputnya adalah contoh 4. Sampai seperti itu, enter. Maka kita lihat kita berhasil membuat contoh 4.exe, itu adalah hasil compilannya. Kita jalankan contoh 4.exe, hasilnya seperti ini. Kita lihat ya. Pertanyaannya kok berbeda? Oh, kita lupa adalah persen D itu plus. Kita lupa kasih min ininya. Nah, jadi ada yang lupa di situ. Persen D ini akan diganti dengan A. Kalau tidak ada ininya, maka hasilnya tidak akan sesuai ya. 7. Kita juga bisa tulis ini A sama dengan persen D, B sama dengan persen D, C sama dengan persen D, itu bisa. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu. Nah, jadi di sini kita lihat placeholdernya ada 3. Persen D yang pertama, persen D kedua, dan persen D ketiga. Sedangkan variabelnya cuma 1. Nah, ini tidak boleh. Jadi persen D pertama itu A. Persen D kedua adalah misalkan B yang ini. Persen D ketiga itu adalah C. Jadi kalau di sini ada 3 placeholder, maka akan ada 3 variabel. Jadi kalau artinya gini, sebaliknya, kalau kita ingin menampilkan 3 variabel, maka kita wajib menggunakan 3 buah placeholder yang diletakkan di dalam string dengan diapit tanda petik 2 ini. Nah, jadi masing-masing ini A, yang ini B, yang ini C. Jadi urutannya urut seperti itu. Kita compile contoh. Oke, nah, lihat persen A7, persen A7, B5, C9. Oke, nah di sini mungkin kalian akan agak sedikit bingung terkait dengan ini. Jadi untuk membuat atau mendeklarasikan variabel itu bisa menggunakan seperti ini. Tipe datanya, kemudian variabelnya. Nah, cara yang kedua yaitu bisa menggunakan ini. Kadang-kadang kita membuat variabel langsung ada nilainya, itu boleh. Nah, jadi integer B sama seperti di atas, sama dengan 5. Jadi kita membuat variabel beserta dengan nilainya atau beserta dengan isinya. Itu boleh. Nah, jadi ini adalah nilai default artinya. Nah, nilainya bisa diganti nanti. Nah, di yang terakhir adalah bisa seperti ini, integer CDE. Jadi kita bisa membuat variabel, misalnya CDE ini adalah integer, jadi kita cukup menulis integer, ada variabel C, D, dan E, kayak gitu. Nah, selanjutnya, seperti yang ini tadi, integer B sama dengan 5. Jadi 5. Jadi kalau kita tampilkan 5. Bisa nggak datanya itu diganti, nilainya diganti? Jawabannya bisa. Caranya adalah seperti ini. B sama dengan misalkan 100. Nah, jadi di sini B mempunyai dua nilai. 5 dan 100. Yang mana yang dipakai? Yang dipakai adalah yang terakhir. Karena ini 5, kemudian terakhirnya dikasih nilai lagi, maka nilai yang pertama itu di-replace dengan nilai yang baru. Kalau kita compile, seperti yang tadi, kemudian kita jalankan, oh salah ya,
Jalankan, maka lihat B-nya adalah 100. Yang dipakai adalah nilai terakhir. Jadi kalau kalian kasih di sini B sama dengan 5, di sini B sama dengan 100, di bawahnya lagi ditulis B sama dengan misalnya 150, maka yang dipakai adalah nilai yang terakhir. Seperti itu. Terakhir, saya akan demokan, misalkan kita punya bilangan pecahan, misalkan integer, float, misalkan P gitu ya, 3,14. Nah, untuk menampilkan P itu di sini bisa. Jadi misalnya gini, A, B, C, kemudian P misalkan. Tapi karena dia adalah float, jadi persen F. Nah, kayak gitu. Jadi di sini ditulis P. Nah, yang penting adalah kita jangan salah mengkasih placeholder persen D untuk integer, persen F untuk float. Jadi kita compile, kita jalankan seperti itu. Oh, di sini salah, kenapa ada tanda ini ya? Jadi hasil A, jadi ini hasilnya adalah 3 dibagi 0,14. Jadi harusnya seperti ini saja. Kita ada salah tadi di situ, tuh salah tulis. Nah, 3,140000. Oke, kita kembali lagi, sebelum saya tutup kita akan kembali lagi di sini. Nah, kalau kita jalankan contoh 3.excel, sorry, kita compile dulu ya. Tadi lupa di compile. Nah, hasilnya adalah 26,250000. Nah, di sini pertanyaannya kok nolnya banyak. Nah, ini adalah standar. Jadi di belakang komanya adalah 1, 2, 3, 4, ada 6 digit di belakang koma. Jadi 26.25000. Meskipun tidak ada artinya gitu ya. Sedangkan kalau kita misalkan yang contoh 4 ini tadi, kalau 3,14 maka akan ditambahin 3,14000 dan 0 gitu. Meskipun tidak ada nilainya, tentu secara visual itu tidak menarik ya. Bagaimana caranya kita membatasi angka di belakang koma? Misalkan 26,25 saja, supaya tidak banyak angkanya. Nah, di dalam float, karena float itu bilangan pecahan, pecahannya itu ada 6 digit ya secara default, kita bisa batasin yang di belakang koma, misalnya 3 angka di belakang koma misalkan. Maka di sini di antara persen dan F kita ketik titik 3. Maka artinya itu adalah kita ingin menampilkan bilangan pecahan 3 angka di belakang koma. Kita compare lagi, kita lihat. Nah, perhatikan 26,250. 250 ya. Karena apa? Karena 3 angka di belakang koma. Kalau kita tulis misalnya di sini 1, maka 1 angka di belakang koma. Kita compare lagi. Dan terakhir kita jalankan. Nah, seperti itu 2,6,3. Artinya yang ini dibulatkan ke depannya. Contoh yang di contoh 4, 3,14 itu adalah pi ya, biasanya standar seperti itu. Kita ingin nampilkan itu 2 angka di belakang koma. Kita jalankan dulu, kita lihat hasilnya dulu. Nah, ini 31,40000. Kita ingin 2 angka saja di belakang koma. Jadi titik 2 gitu ya. Jadi persen titik 2 F artinya bilangan pecahan 2 angka di belakang koma. Compile seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, demikian video ini. Dalam video ini kita sudah pelajari variabel dengan tipe data numerik, yaitu ada bilangan pecahan, yaitu float, dan bilangan uh,
bulat yaitu integer. Di sini kita juga belajar sedikit mengenai operasi di dalam aritmatika yaitu perkalian dan pembagian. Kemudian kita juga belajar bagaimana menampilkan bilangan bulat tersebut yaitu dengan menggunakan placeholder persen %D, kemudian bilangan pecahan dengan menggunakan persen %F. Kemudian kita juga belajar bagaimana membatasi eh, digit koma, yaitu digit angka di belakang koma, yaitu dengan menggunakan format seperti ini. Demikian video ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi